Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran ini. Ya, kita akan melanjutkan seri hereditas yang sebelumnya sudah dijabarkan di video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum Mendel, sekarang kita akan mencoba menelusuri tentang penyimpangan dari hukum Mendel. Dan di video ini akan diawali oleh penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kenapa bisa ada penyimpangan dari hukum Mendel? Nah, utamanya untuk penyimpangan semu yang kita bahas. Jadi ternyata setelah dilakukan percobaan-percobaan secara genetika, lalu hereditasnya, ternyata tidak semua ahli itu tidak. Jadi ada beberapa ahli yang menemukan kalau rasio atau perbandingan dari fenotip yang Mendel ucapkan atau cetuskan 9:3:3:1 untuk dihibrid itu tidak selamanya terjadi ya. Makanya, nah tapi walaupun seperti itu ternyata dari yang 9331 tadi ternyata setelah ditotalkan atau dijumlahkan sebenarnya sama. Nah, makanya dinamakan sebagai atau penyimpangan semu yang berarti seakan-akan dia menyimpang. Ya, penyimpangan semu seakan-akan dia menyimpang nih. Tapi ternyata semu yang berarti tidak menyimpang, cuma hanya rasio fenotipnya yang mengalami penyesuaian. Contoh misalnya kan awalnya itu 9:3:3:1 gitu ya. Nah, ternyata nanti misalnya ada yang 12:3:1. Nah, kenapa dibilang menyimpang? Karena nggak sama persis, tapi ternyata 12 ini misalnya dia dari sini. Nah, 9 sama 3 dijumlahkan jadinya 12. Atau misalnya bisa juga jadi 9:3:4. Nah, ternyata 4-nya beda nih. 4-nya dari mana? 4-nya dari 3 dan 1 yang dijumlahkan. Seperti itu jadinya ya. Jadi penyimpangan semu itu seakan-akan dia menyimpang, tapi ternyata tidak menyimpang. Hanya ada penyesuaian fenotipnya saja. Oke, kita coba masuk yang pertama untuk penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, yang pertama ada atavisme. Apa itu atavisme? Atavisme itu adalah sebuah fenomena pada makhluk hidup yang ternyata di situ ada interaksi beberapa gen. Nah, kalau kemarin di hukum Mendel di hibrid mungkin kan buah merah besar gitu ya, atau merah manis. Nah, ada dua fenotip yang biasa terbentuk. Sementara kalau pada atavisme ini tidak. Interaksi gen tersebut justru membentuk sifat yang baru. Nah, biasanya yang menjadikan contoh oleh fenomena atavisme ini adalah jengger ayam. Jengger. Nah, ini ada 4 tipe jengger nih. Ada single, ada walnut, ada pea. Nah, ini single, ini walnut, ini pea, ini rose. Nah, dari 4 fenotip itu, 4 sifat itu, yang bisa dilihat adalah yang pertama, walnut. Untuk walnut, dua-duanya ini dominan. R-nya dominan dan P-nya dominan. Siapa lawannya walnut? Lawannya walnut adalah single. Single itu berarti dia nggak ada yang dominan. Semuanya dia resesif. Ingat ya, kalau huruf besar itu dominan, kalau huruf kecil itu resesif. Oke? Nah, sementara kalau rose dan P itu cukup lihat huruf depannya aja. Contoh, misalnya kalau rose, ya depannya R. Berarti dia yang dominan adalah R. Sementara kalau P, nah di sini huruf P nih, atau P itu diawali huruf P, ya berarti yang besar adalah huruf P. Fenomena ini dikuatkan oleh W. Bateson dan R.C. Punnett. Gitu ya. Kita coba lihat contoh persilangannya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh persilangan dari atavisme. Ya. Misalnya, nih dari persilangan ayam berjengger rose dengan ayam berjengger P akan menghasilkan 100% ayam berjengger walnut ya. Nah, bisa dilihat di persilangannya. Jadi
Rose itu misalnya genotipnya adalah R besar, P kecil, P kecil. Sementara kalau P, R kecil, P besar. Nah, apa bedanya atau bagaimana cara kita mencari gametnya kemudian? Ingat, bisa kamu lihat atau simak di video sebelumnya. Jadi, untuk mencari gamet, lihat jumlah heterozigotnya ada berapa. Heterozigot berarti ada satu jenis atau ada satu huruf yang punya dua jenis besar kecil. Ya. Nah, kalau ini kan nggak ada nih, R besar dua-duanya, berarti dia bukan hetero. Yang P kecil juga bukan, ya berarti sama dengan gametnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Makanya ini cuma R besar, P kecil. Oke. Nah, yang P juga kayak gitu. Dia nggak ada yang heterozigot, makanya dia jadi cuma 1, R kecil, P besar. Nah, udah digabungin, diurutkan. Yang besar terlebih dahulu, baru yang kecil. Seperti itu ya. Nah, karena ada dominan dua-duanya, maka dia disebut sebagai walnut. Gitu. Nah, kemudian di soalnya ini, misalnya soalnya dari sebelah kiri kan ya. Jika ayam berjanggal walnut disilangkan dengan sesamanya. Nah, jika ada kata-kata disilangkan dengan sesamanya, berarti secara fenotip dia sama persis, secara genotip juga sama persis. Gitu. Nah, ya udah. Nggak disilangkan dengan kita copy aja. R besar, E kecil, P besar, P kecil. Jadi yang disilangkan nantinya jadi parental 2. Nah, gametnya dapat 4 dari mana? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan juga perhatikan, jangan sampai ada yang sama di antara keempat ini ya. Nah, ini kan gak ada yang sama nih. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapat gametnya ada 4. Terus apa namanya? Yang kanan juga gametnya ada 4 karena dia sama persis. Nah, cara kita memastikan apakah nantinya kita dapat jumlah F2 yang sama, ya kita kalikan gametnya. Gamet di sini ada 4, lalu di sini juga ada 4. Ya berarti sama dengan nantinya F2 yang kita dapat ada 16. Nah, kalau kebanyakan boleh digunakan bantuan tabel seperti ini ya. Ini jantannya yang ini, betinanya yang bawah, karena ada lambangnya tuh ya. Nah, ya udah tinggal akhirnya setelah dilakukan persilangan, dapat di hasilnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini sama. Nah, kenapa dipertimbangkan semu? Karena ternyata ada interaksi gen di situ yang menghasilkan satu sifat baru. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk atavisme. Semoga sudah memberikan sebuah penerangan lah. Mulai terang nih otaknya nih. Sekarang kita lanjutkan. Jika tadi atavisme, sekarang kita lanjutkan ke kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Kriptomeri merupakan peristiwa di mana munculnya sifat tersembunyi suatu induk pada keturunannya jika gen dominannya berkumpul bersama-sama. Gitu ya. Dia mirip nih kayak si atavisme, cuma kalau pada si kriptomeri dia nggak ada sifat resesif sendiri. Itu dia biasanya ada, kita ambil contoh langsung deh, misalnya di bunga Linaria marokana. Di Linaria marokana itu cuma ada 3 warna. Ada warna ungu, warna merah, sama warna putih. Nah, yang ungu ini punyanya siapa nih? Ungu itu punyanya A besar strip, B besar strip. Oke. Kalau yang merah punyanya siapa? Merah itu punyanya A besar strip, B kecil, B kecil. Nah, kalau putih ya punyanya putih ini punya dua jenis genotip. Bisa A kecil B besar strip, atau bisa juga A kecil B kecil B kecil. Nah, makanya itu yang membedakan kriptomeri dengan atavisme. Walaupun secara secara teori dia mirip yang artinya kalau ketemu masing-masing sifat dominan dari 2 genotip, dia menghasilkan sifat yang baru, gitu ya. Nah, kita lihat deh. Ini contoh persilangannya, ini ada merah sama putih. Disilangkan dapat ungu. Nah, kita lihat nih, cocokin nih dengan yang di sini nih ya. Cocokin. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. Ya, karena namanya galur murni, dia disilangkan dengan sesamanya.
Dapat akhirnya 9, 3, 4. Dari mana? Ya gampang nih. Karena kita sudah SMA, sebenarnya nggak harus terus-menerus dibikin tabel kayak gitu. Jadi langsung aja kan 9 banding 3 banding 3 banding 1 gitu ya. 9, 3, 3, 1. 9-nya punya siapa? Ini punya 9 nih ini. Terus saya ganti warnanya dulu biar berbeda. Nah, ini 9 yang ini nih. Ini punya si ungu. Lihat genotipnya A besar sama B besar. Sementara 3 yang ini punya siapa nih? Nih, saya ganti lagi biar lebih jelas. 3 yang di sini punya siapa nih? Nah, 3 yang di sini dia punyanya si merah. Lihat genotipnya, hanya ada A besar. Sementara kalau yang 3 selanjutnya tuh punya siapa tuh? Nah, 3 yang ini dia punyanya si putih. Nah, punya putih, tapi khusus untuk yang genotip ini. Karena dia ada B besar. Yang terakhir 1. Nah, 1 punya siapa? 1 itu punyanya si resesif. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Makanya kan dia sama nih warnanya nih. Ya udah dia menyatu jadi 9 banding 3 banding 4. Oke. Oh, sudah cukup jelas ya dari penjelasan ini ya. Ya, kita bisa lanjut ke penyimpangan semu yang selanjutnya. Nah, tadi sudah 2 kita pelajari, ada atavisme dan kriptomeri. Selanjutnya kita coba dengan polimeri. Nah, sama-sama meri nih, tapi beda nih. Kalau pada polimeri merupakan sebuah peristiwa di mana dia muncul suatu sifat karena hasil persilangan heterozigot karena adanya pengaruh gen-gen lain. Berapa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah 15 banding 1. Yang artinya 15 itu punyanya merah, 1 itu punyanya putih. Loh Pak, ini kenapa bisa sampai kayak gitu? Nah, polimeri ini dia merupakan sifat akumulatif. Agregat, jadi ditambahin terus. Jadi semakin banyak gen dominannya, maka akan semakin merah warnanya. Biasanya kalau di buku-buku bilangnya kayak gitu tuh. Ya, semakin banyak sifat dominan, semakin banyak M besar, maka warna merahnya akan semakin terang. Intinya adalah kalau dari ya sama tadi kayak 9, 3, 3, 1 gitu kan ya. Nah, ini warnanya merah. Merah misalnya merah terang. Ini misalnya ini merah gelap, ini merah terang, ini merah muda, ini putih. Nah, walaupun ini kan tiga-tiganya sama-sama merah. Hanya bisa digabung. Jadinya 15 banding 1. Gitu kan ya. Nih, makan banyak M, warna merah akan semakin kuat. Variasinya beda tapi kalau 4 M-nya ada 4 berarti merah tua. Kalau cuma 3 merah sedang. Merah muda berarti ada 2. Dan kalau merah muda sekali itu 1. Penyebutannya bisa macam-macam ya. Tapi intinya adalah semakin banyak M besar maka dia akan semakin merah warnanya. Biasanya adanya di biji gandum nih, dia punya 2 warna, merah ada putih, kayak gitu ya. Itu polimeri. Jadi beda ya sama kriptomeri dan atavisme. Kemudian ada epistasis dominan. Nah, epistasis dominan adalah sebuah peristiwa di mana gen dominan, ada satu gen dominan yang dia menutupi gen dominan yang lain. Gitu. Dan biasanya dia gen dominan yang pertama nih di genotip tersebut yang nutupin gen dominan tersebut walaupun dia bukan berada dalam satu alel yang sama. Siapa yang menyelidiki? Yang menyelidiki adalah H. Nielsen dan Ehle. Ya, yang menyelidiki peristiwa ini. Jadi kalau pada epistasis dominan itu contohnya di gandum berkulit biji warna hitam yang disilangkan dengan gandum berkulit biji warna kuning. Nah, ini persilangan bisa dilihat ya. Nanti mungkin bisa kamu kalau misalnya kurang paham bisa di pause dulu videonya, bisa atau di screenshot dan coba dipahami pelan-pelan karena memang hereditas harus seperti itu ya. Kalau kamu konsepnya udah dapet langsung pasti bisa untuk banyak soal. Ini kan hitam ada H besarnya, kuning ada H kecil. Dapat gamet cuma 1, ya sudah saya jelaskan ya.
terus dapat F1. Nah, F1 gametnya ada 4 karena disilangkan dengan sesamanya kan. Dapat hasilnya 9. Itu hitam karena ada H besar dan K besar. Lalu 3 itu hitam, H besar, K kecil. Nah, kelihatan di sini nih. Tadi kan kata kuncinya ada gen dominan yang dia menutupi gen dominan yang lain. Yang artinya awalnya ini harusnya kan kalau kita ngelihat pada hukum Mendel, gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi atavisme, ini harusnya jadi sifat baru nih. Tapi ternyata pada epistasis dominan, dia justru ada satu gen dominan yang menutupi gen dominan yang lain. Nah, kalau di sini, siapa yang menang? Ya, siapa yang dominan? Yang dominan adalah hitam. Terus siapa yang kalah? Nah, yang ketutup tuh. Yang ketutup adalah warna kuning. Sehingga hasilnya kan 12. Itu kan ya, 12 banding 3 banding 1. Kayak gitu. Nah, oke. Sudah semakin terang menerang nih untuk penyimpangan semu nih. Nanti di video selanjutnya mungkin kita akan coba untuk latihan juga ya. Lalu yang terakhir ada epistasis dominan resesif. Nah, ini kalau ini agak butuh penjelasan lebih nih. Jadi kalau epistasis dominan resesif itu penyimpangan yang terjadi karena adanya dua gen dominan yang keberadaannya justru menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Nih, mungkin ini kita bisa baca nih petunjuknya nih. Petunjuk soalnya adalah bulu ayam leghorn gen I besar dia epistasis terhadap C besar. Ya. Clue pertama adalah gen I besar epistasis terhadap C besar. Apa artinya? Artinya adalah kalau I besarnya ketemu C besar, maka siapa yang menang? Yang menang I besar. Nah, gitu ya. Jadi I besar itu epistasis terhadap C besar dan C kecil ya. Jadi kalau ada mereka berdua bertemu tuh ya yang menang ya I besar, sifatnya I besar yang menang. Sementara kalau gen C kecil dia epistasis terhadap I besar dan I kecil. Nah, kalau gimana lagi nih? Kalau gen C kecil dia epistasis terhadap I besar dan I kecil. Yang artinya adalah kalau dua sifat tersebut bertemu maka yang menang justru C kecil. Makanya namanya epistasis dominan resesif. Dominannya ini dipegang I besar, sementara resesifnya dipegang C kecil. Dan justru dia menutupi. Jadi epistasis bagi I besar dan I kecil. Nah, bisa kamu lihat di tabelnya hasil akhirnya adalah perbandingannya 13 banding 3. Dari mana? 9, 3, 3, 1. Ya, disesuaikan aja. Ini dia gabung jadi 13. Ya kan? 13 banding 3. Kayak gitu. Oke. Semoga dari beberapa penjelasan tersebut sudah dapat menggambarkan apa itu penyimpangan semu hukum Mendel. Di video berikutnya kita akan mempelajari tentang penyimpangan hukum Mendel. Semoga kamu tetap istiqomah untuk menyaksikan atau menyimak video-video pembelajaran seri hereditas dari channel Explore Biologi. Semoga ilmu yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat dan mungkin kamu bisa sebarkan ke yang lain jika dirasa video ini bermanfaat dalam penjelasannya. Sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.